Ayolah. Jamaah, ana mengajak teman-teman semua ini untuk mengingat bahwa waktu kita makin menipis, Pak, bukan makin menebal, Pak. Ibu-ibu, waktu kita makin menipis. Kita ini sedang berjalan menuju batas akhir kehidupan. Lubang makin mendekat, bukan makin jauh. Kebayang kalau Allah wafatkan kita hari ini, yang ada tumpukan masalah tak terselesaikan. Musuh yang kita cari setiap hari, ya, ego yang kita kedepankan. Sampai kita lupa bahwa kita tercipta untuk beribadah. Makanya kalau sering dibahas seperti itu, kita akan berhajat pada setiap amal yang harusnya dipandang benar dan ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Dibahas bagaimana supaya amal kita ini benar dan ikhlas. Karena kalau cuma sekedar gugur kewajiban, udahlah, lelahlah kita melihat banyak orang yang mengaku sudah ngaji, sudah belajar, tapi perbuatannya malah merusak citra pengajian, merusak citra agamanya sendiri gitu loh. Keributan suami istri diviralin, semua orang tahu, bikin yang namanya permainan bukan lagi permainan, tapi menjadi sebuah rutinitas hobi yang menjadi kebiasaan, style dalam kehidupan. Fitrahnya perempuan itu kan di rumah. Kalau udah mulai nggak betah di rumah, berarti keluar dari fitrahnya gitu loh. Simpel kok bahasanya. Laki-laki juga sama. Ketika Anda seorang laki-laki, Anda punya izzah. Harga diri kita laki-laki membuat sebuah karya pada setiap harinya. Jangan mandek cuma gara-gara usia. Jangan mandek cuma gara-gara nggak ada kesempatan. Ciptakan kesempatan. Kalau kita memang nggak punya partner yang baik, ya ciptakan orang jadi partner yang baik. Jadi orang yang berusaha nge-fight gitu loh. Sisanya sudah, memang balikin ke hukum asal kita ini tercipta untuk beribadah. Perempuan kalau pengen punya harga diri, jangan jadi perempuan miskin. 5 liha, perempuan itu dipandang karena hartanya, bukan dia orang kaya, bukan dia pandai mencari nafkah buat dirinya sebelum dia diikat oleh laki-laki. Sehingga jangan cuma modal tampang, modal ngencengin betis, pantat, dada, ditawarkan fisik. Jangan. Fisik itu yang ketiga. Yang pertama 5 liha, wali hasabiha, baru wali jamaliha. Fazbar bidati din taribat yadak. Ayolah. Jamaah, ana mengajak teman-teman semua ini untuk mengingat bahwa waktu kita makin menipis, Pak, bukan makin menebal, Pak. Ibu-ibu, waktu kita makin menipis. Kita ini sedang berjalan menuju batas akhir kehidupan. Lubang makin mendekat, bukan makin jauh. Kebayang kalau Allah wafatkan kita hari ini, yang ada tumpukan masalah tak terselesaikan. Musuh yang kita cari setiap hari, ya, ego yang kita kedepankan. Sampai kita lupa bahwa kita tercipta untuk beribadah. Makanya kalau sering dibahas seperti itu, kita akan berhajat pada setiap amal yang harusnya dipandang benar dan ikhlas. Nah, makanya semangat kita belajar. Oh iya ya, berarti emang nggak main-main nih kalau begini. Udah hidup kita serba nanggung, agama kita juga nanggung. Waduh, besok diwafatin ketemu sama Allah, modalnya apa? Nggak ada modal, kita tekor yang ada. Tayyib. Nah, di bab ini dijelaskan kalau Allah ini telah memberitahukan bahwa orang yang mengikuti hawa nafsunya pasti disesatkan jalannya. Ya, nuwallihi matawallah. Ya, Nisa 115 itu ya. Nuwallihi matawallah. Allah akan palingkan dia sejauh mungkin. Padahal dia beribadah, cuma bertolak belakang. Ritual-ritual ibadah yang Nabi nggak pernah contohkan, dan sahabat nggak ada yang melakukan. Anda mengemas itu menjadi sebuah persembahan kepada Tuhan yang menciptakan Anda. Dengan alasan, ya kan kalau cinta ini kan tak terbatas, Ustaz. Saya sayang sama ibu saya saja, dia minta 5 juta, saya kasih 10 juta, Ustaz. Sama istri begitu, Ustaz. Dia minta 2 juta, saya kasih 5 juta, Ustaz. Sehingga kalau yang namanya cinta itu nggak memiliki batasan ketika mengapresiasikannya. Itu antar manusia. Kalau kita bicara agama ya nggak bisa. Karena sebelum kita mengatasnamakan cinta dalam ritual ibadah kita, Allah sudah mempertontonkan cintanya kepada makhluk. Di mana Allah berfirman, perintahkan Nabi Muhammad, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Muhammad, katakan kepada umatmu, katakan,
In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian mau ngomong cinta kepada Allah, tidak ada cinta kecuali mencontoh dirimu Muhammad. Bilang. Jadi kita kalau sudah ngomong cinta dalam agama, Tuhan sudah berikan standar. Jangan terus gara-gara cinta sama Tuhan sampai subuh 4 rakaat, jangan begitu. Ya kan Tuhan nyuruhnya 2, saya saking cinta sama Tuhan saya bikin 4, gitu loh. Ya nggak gitu juga kali. Tuhan sih nyuruh memang ya dalam berzakat itu kan 2,5%. Cuma karena saya terlalu jatuh cinta, saya bucin banget sama Tuhan, saya bikin 5%. Orang tawaf 7, kalau kita cinta sama Tuhan, mah gak bisa habis, saya bikin 14 gitu. Lawang yang dicinta bikinkan syarat tadi, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikuti aku Muhammad. Muhammad bilang, kata Nabi Muhammad SAW, bahwa man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kan kita ngikutin tuh. Orang yang beramal tanpa contoh dariku tolak. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Orang yang berdusta mengatasnamakan diriku, ambil bangku duduk di neraka. Hari ini banyak orang mengatasnamakan cinta Allah, cinta Rasul, dia membuat ritual yang bid'ah gitu loh. Loh, kenapa? Kita ikhlas kok bikin event ini, acara itu. Bahkan kita bikin di spanduk dibaca tuh. Mudah-mudahan dengan perbuatan bid'ah ini Allah berikan keberkahan buat kampung kita gitu. Nggak nyambung udah. Ya, ini cinta yang buta, cinta yang serampangan. Ya, jadi ada cinta yang serampangan, ada. Saking cintanya sampai was-was, cemburuan, tingkat tinggi gitu lah. Itu sudah buta. Semua kalau atas nama Allah tuh asik. Kalau bukan atas nama Allah lelah kita. Sebodoh-bodohnya laki-laki itu ketika mencintai perempuan karena memang dia mencintai perempuan bukan karena Allah. Begitu pula sebaliknya. Sementara kita tahu kalau kita berumah tangga akadnya kan ke Allah. Kalaupun kita dikhianati, kita nggak membalas mengkhianati. Kenapa? Karena aku berjanjinya sama Allah bukan sama manusia. Jadi orang yang berilmu akan mengedepankan Allah. Surat Al-Muluk ayat 2. Al-Muluk ayat 2. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Banyak ujian yang Allah ujikan kepada manusia. Kata Allah, ujian tersebut liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kuujikan kepada kalian untuk melihat di antara kamu ini siapa yang paling baik amalnya. Ujian yang menyenangkan. Allah pengen lihat di antara kalian yang paling bersyukur siapa. Ujian yang tidak mengenakan. Dan Allah pengen di antara kalian siapa yang paling bersabar. Kenapa? Karena memang Allah pengen kalian tahu ujian senang dan susah itu adalah ujian. Yang harusnya tidak membuat orang yang diuji ini menjadi buruk. Allah sudah bilang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena Allah nggak mungkin menguji manusia di luar batas kemampuannya. Anda kalau masih berasa diri Anda manusia, ya, dan kenal Allah sebagai Rob yang diibadahi, ngalir aja udah. Mau sakit nggak sakit, sholat on time. Mau seneng kagak seneng, pokoknya galau nggak galau hati, masih punya orang tua tengokin. Mau pegel mata, pegel hati sama pasangan bu, ya masih ada ikatan rumah tangga, udah berbakti dah. Jangan kayaknya gantung banget, hidup kayak hanger. Serba salah aja. Ya kalau begitu nggak ada selesainya. Ya ulama mengatakan bahwa orang yang mengenal diri dan orang yang dia kenal adalah orang yang paling bahagia. Kenapa? Karena kalau sudah kenal diri, dia tahu bahwa dirinya manusia, imannya naik turun. Begitu pula kalau dia kenal orang, dia tahu yang namanya orang pasti berbuat salah. Dia bahagia menyiapkan maklum. Apalagi Nabi kasih bocoran, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ini paling bermanfaat buat manusia lainnya. Sehingga dia nggak paksakan hidup. Karena dia tahu kesel nggak kesel hidup yang pasti mati. Dia nggak bisa pilih takdir harus jadi orang kaya atau miskin. Itu mah terserah Allah, usaha aja. Alhamdulillah kalau Allah percaya jadi orang kaya.
Tapi tetap ujiannya berat. Kenapa? Karena bakal banyak pertanyaan di akhirat. Ya, dia berat jalanin hidup dalam kondisi susah. Cuma kalau dipikir-pikir nggak banyak yang ditanya sama Allah di akhirat nanti enteng. Ya, kan orang kaya orang miskin kan ya sama sitin wasab'in 60 70 mau berapa sih umur emang? Jadi jangan terkecoh gitu lah. Nah, beliau pernah bersabda, yaqulullahu ta'ala ana agna syuraka'i an syirki. Man amila amalan asyraka fihi ghairi fa ana minhu bari wa huwa kulluhu lilladzi asyrak. Nah, di dalam amal yang diperbuat oleh manusia yang Allah paling benci itu ada kesyirikan. Miskola dzarrah, walaupun sebesar atom, atau biar gampang ngelihatnya biji sawi dah. Kecil banget itu. Kata Nabi, Allah pernah berfirman begini, ini hadis qudsi, lu cari pojokan Quran gak bakal ketemu. Karena hadis qudsi ini, antara aku dengan Allah gitu ya. Nah, di situ butuh iman. Karena derajatnya ini sahih. Dalam sunan Ibnu Majah dan Imam Ahmad, ada juga dalam sunannya itu ya. Yaqulullah ta'ala, bahwa Allah itu pernah berkata, Yaqulullah ta'ala. Kata yakul di sini kan mudhari'. Dulu dan yang akan datang. Artinya, sampai kapanpun ini berlaku gitu loh maksudnya. Bukan qala Allah, tapi yaqulullah. Dengan harapan ini disampaikan untukku dan untuk kalian. Apa yang Allah katakan? Kata Allah, ana agnas syuraka'i ani syirki. Aku ini Allah sekutu yang paling benci untuk disekutui. Aku sekutu, aku paling senang ada ajak kerjasama. Ayo bersekutu denganku. Karena aku ciptakan kau untuk itu. Tapi ingat, agna syuraka'i anisyirki. Aku paling benci. Pakai bahasa agna syuraka. Jadi, yang sangat punya modal untuk membenci orang yang berbuat syirik ketika dia bersekutu denganku. Sensitifnya tinggi banget. Allah tahu. Makanya kitanya mesti introspeksi. Kalau bahasa Umar Ibn Khattab, coba deh. Hasibu qabla an tuhasabu. Sebelum kamu menggibah Tuhan sama teman kamu, mending introspeksi diri. Maksudnya gibah Tuhan gimana, Ustaz? Lo ngomong tadi sama temen lo, Allah kacau dah. Gue gak jawab-jawab. Gibah bukan? Gibah dong. Sebelum Anda menggibah Tuhan, mending introspeksi diri dah. Karena doa yang Anda baca ini, yang Nabi baca. Yang sahabat baca. Di mana imam 4 ini baca, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam baca. Bahkan orang-orang soleh juga baca. Kenapa pas lu yang baca nggak mustajab? Ditambah lagi Tuhan digibah. Kayaknya Tuhan pilih kasih dah. Lama-lama jadi Kristen loh. Tuhan bisa dibilang pilih kasih sama makhluknya. Nggak ada begitu. Agama kita nggak begitu. Hasibu qabla an tuhasabu. Coba kamu hisab diri kamu. Lawang kita makan nasi yang sama. Sarapan juga gado-gado seberang masjid. Bubur. Paling itu apa namanya batagor. Mirip yang kita makan. Nggak ada beda. Kok bisa hasilnya beda gitu loh. Yang dimuhasabahkan dong. Kali kalau yang kita makan ini makanan-makanan surgawi. Yang ini yang lain makan makanan biasa. Kali beda. Sama. Kita di tempat yang sama, di bumi yang sama, di penderitaan yang sama, betul? Apa yang membuat kita beda? Ya ada masyiahnya Allah, kehendak Allah ini yang berbeda. Makanya kata Umar bin Khattab tadi, harusnya jangan mengoreksi Tuhan ketika nggak seperti yang kau inginkan dari Tuhan tersebut. Anda introspeksi diri. Jangan-jangan Anda lupa Tuhan yang Anda minta itu punya syarat ketika diminta. Ya, Allah paling benci adanya kesyirikan. Ini masuk. Ana agna syuraka'i anisyirki. Aku ini sekutu yang paling benci disekutui. Anda pengen makan, ya udah jangan dipoto-foto mulu makanan, dipoto mulu. Gimana mau sehat, makan bareng ria. Pengen rileks, ngopi di kafe, pesen kopi yang nggak pakai RP, 20k, 30k gitu ya. Tahu negara mana itu mata uangnya Kak? Ya tinggal ngopi aja udah.
Ini tinggal foto. Ada tuh kopi plus ria, efeknya buruk. Pengen sehat, olahraga, ya udah tinggal olahraga aja udah. Tinggal sepatu pakai di videoin, ketebak. Seorang orang toko udah pasti baterai begini nih bang. Ya jadi gimana mau sehat kalau ada riaknya gitu loh. Kan yang ngasih sehat Allah. Manalah mungkin Allah yang diminta menyehatkan diri ini, kita minta dengan cara yang riak. Mungkin gak sih? Ya gak mungkin. Ya, kita bersedekah sama orang miskin. Sampai kesian tuh orang miskin sekarang. Suruh foto bareng beras. Tuh pengen sliding yang sedekah benar-benar lewat. Coba kalau ente di posisi dia, sak dunia tahu ente miskin gitu. Aduh, ini emang handphone ini serba salah sih. Kita lempar orang berebut, kita nggak lempar musik. Namanya butuh handphone. Ya Rob, subhanallah. Ya ini segitunya tuh didetailin sama ulama supaya jadi jangan komplain ketika kita sudah merasa ibadah, kok ibadah nggak ngefek gitu loh maksudnya. Karena kan sholat kita sama 5 waktu. Ngajinya juga mirip kok, pasti Al-Fatihah dulu kan. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, sama dong. Endingnya apa namanya, An-Nas. Sama, Qurannya mirip, agak ada beda. Kenapa bisa beda, Ustaz? Ya nggak tahu. Anda muhasabah diri. Kalau subuh kita sama kok. Jamnya mirip, kata-kata aja ada sama. Di mana letak bedanya? Hubungan kita sama Allahnya yang beda. Kita ini nggak malu, udah bertahun-tahun sholat, takbir, ruku, iktidal, sujud, iftiroh, sujud, tawarub, salam, full. Tahrimuhu takbir, wa tahliluhu salam. Sholat dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Bertahun-tahun kita sujud ke Tuhan yang kita nggak kenal. Itu masalah kita di situ. Ini sujud bareng loh, johor. Itu pulang bisa beda-beda. Ada yang nyolong sendal, ada yang nuker sepatu. Nggak ngefek banget tuh sholat gitu ya. Ini harusnya ini muhasabah nih kita nih. Ya, ibu gitu kan, ibu kajian mana yang mama nggak datang. Semuanya didatengin, tapi tetap aja kondisinya nggak seperti yang diinginkan. Kenapa? Karena agama kurang efek. Tetap aja ibu baik banget sama ojol, sama laki galak ya mas. Sama laki orang pelemes banget, sama laki sendiri astagfirullah. Laki orang siapa? Ustadz laki orang kan. Ustadz apa kabar ya om? Sama lakinya apa sih pak? Apa sih pak? Tenang pak, kenyataan itu pak ya. Ngaji mah paling depan, nyatet kayak yang bener begitu. Itu yang saya khawatirin, takutnya ilmunya nggak kepake. Sementara kita minta ini, a'udzubika min ilmin la yanfa. Kita minta berlindung dari ilmu yang nggak bermanfaat, tapi kenyataannya nggak bermanfaat, Ustaz. Nah ini yang saya maksudkan, takutnya menggibah Tuhan. Ya, padahal kita yang salah. Nah ini, kata Allah, aku ini sekutu yang paling benci disekutui. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Tolak makanya. Kalau Nabi nggak contohkan, karena semua contoh Nabi itu nggak ada unsur kesyirikannya. Man amila amalan asyraka fi ghairi ma'i. Kalau nanti ada yang beramal dengan sebuah perbuatan yang ada kesyirikan di dalamnya kepadaku, fa ana minhu bari. Ana bari itu bebas. Aku berlepas diri, kata Allah. Wa kulluhu lilladzi asyrak. Dan kupastikan semua perbuatan itu diberikan kepada yang dia syiriki. Ya pantesan makin akrab aja tuh orang sama kamu. Kenapa? Kamu sholat pengen dilihat sama dia? Pantesan aja dia seneng sama kamu berbuat baik depan dia, bukan karena Allah. Gitu kata Allah. Aku akan kasih kamu ke dia, bukan ke aku. Yang fatalnya di akhirat nanti, Allah perintahkan kepada dia, datanglah kamu kepada orang yang kamu syiriki. Jangan datang ke aku. Kalau datang ke aku akan jadikan kamu masuk ke surga melalui babus sholat. Cuma karena memang kamu sholat buat tuh orang, lu minta sama tuh orang pahala cepetan kata Tuhan. Di akhirat gitu nanti.
Orang yang bersedekah pengen dilihat orang. Nanti di akhirat kata Allah, bukan kumasukkan kau melalui babu sedekah. Datang ke orang yang ente sedekah karena dirinya. Seperti orang yang mencintai karena seseorang, karena diri seseorang bukan karena Allah. Datang ke orang yang ente cintai, datang mohon balasan. Gak akan pernah bisa. Tapi ketika kita mencintai semua karena Allah dan kita bersabar karena Allah, Allah nggak pernah zolim dalam balasan pada setiap kebaikan yang kita lakukan. Ya, jadi bukan balas-balasan. Kita kalau benci cinta karena orang, nggak ada selesainya. Tapi kalau karena Allah, ya nanti Allah yang bakal ganti. Allah yang bakal sempurnakan. Ya, Allah tidak mungkin zalim dengan hambanya yang saleh. Kan ulama sepakat mengatakan, berhati-hatilah dengan daging dan darah orang saleh, beracun. Karena Allah lah yang akan membalas semua yang dilakukan. Hati-hati, hati-hati. Anda puas di dunia, Anda rugi di akhirat nantinya. Taib. Ya. Makanya Allah pengen kita ini mengerti tentang itu gitu loh. Taib. Ada satu riwayat yang memang sampai kepada Umar Ibn Khattab. Ketika beliau berdoa dalam sebuah doa yang beliau panjatkan. Allahumma ja'al amali kullahu salihan. Waj'alhu liwajhihi khalisan. Wala taj'al li ahadin fihi syai'an. Ini menandakan Umar juga berdoa dengan doa yang mana Nabi nggak ajarkan. Masuk dalam ritual ibadah yang dicontohkan. Kita kalau berdoa memang ada contoh Nabi mutlak. Termasuklah doa yang dicontohkan manusia biasa. Cukup Nabi. Tapi kalau secara umum hukum asal doa itu ibadah. Orang boleh meminta ke Allah menurut keinginan dan kebutuhan dia. Nah, beliau mengatakan, Allahumma ya Allah, ij'al amali kullahu salihan. Tolong dong jadikan semua amal perbuatanku ini baik. Waj'alhu liwajhihi khalisan. Tolong dong jadikan semua amal tersebut menjadi amalan ikhlas karena wajah Allah. Wala taj'al li ahadin fihi syai'an, dan tolong jangan sampai engkau jadikan padanya untuk seseorang sedikit pun. Ini perkataan Umar, bukan perkataan Rasul. Sehingga Anda mau baca kapanpun silakan, selama nggak diikat dengan ritual ibadah. Ya, sama dengan kita nanti kalau gini. Kayak bulan Ramadan nih, saya baru bikin video buat Ramadan. Jadi ada cuplikan-cuplikan film. Salah satu dibuat semalam itu, kita ngebahas masalah klasik di bulan Ramadan. Karena Ramadan sebentar lagi loh. Ini sudah Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. 3 bulan lagi kemungkinan. Sebentar lagi. Masalah klasik itu kan kita bakal ribut tentang masalah ru'yatul hilal atau mungkin hisab. Itu masalah klasik. Karena ada ormas 2 gede di negeri kita nih. Ya. Yang kedua, kita akan ribut nanti masalah udah azan belum? Kemana nyaut, lagi lapar, tanya kita udah azan belum? Ya belum, lu mau sholat maghrib. Jadi marah, maghrib buka, dia yang salah nanya azan. Ya kalau dia nanya udah waktu berbuka belum, udah dari tadi, kan gitu. Kok belum azan, emang mau azan lagi minum es kelapa, kan gitu. Itu kita bisa masalah tuh. Itu masalah klasik lah. Ama doa Allahumma lakasum tuh. Itu sampai dari bapaknya, anaknya, sama cucunya sekarang berantem urusan Allahumma lakasum tuh agak beres-beres. Nah, tinggal belajar, tinggal tanya sama dalil bahwa Nabi juga ngalamin Ramadan, mulai berbuka diri, hadis yang sahih tentang doa berbuka puasa itu apa. Ternyata tidak ditemukan satu pun hadis yang sahih tentang doa berbuka puasa. Ini kalau mau belajar. Ya. Tetapi memang ada derajatnya Hasan dari Abu Daud yang mengatakan zahabat dhoma wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Dia pikir segitu aja beres tuh. Oh, berarti zahabat dhoma, ya udah gue pulang. Ntar dulu belum beres. Itu zahabat dhoma kapan ente bacanya? Ya pokoknya kan buka puasa, Tat. Terbenam matahari, aneh ambil air dah. Zahabat dhoma wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Ini yang gue larang lu pulang ini maksudnya nih, belum beres urusan kita nih.
Bisa nerjemahin nggak dhahabat dhoma? Makanya kalau baca doa artinya dibaca dhahabat dhoma itu telah hilang haus. Wa batalatil uruq, telah basah. Wasabatil ajru insyaallah, telah tetap pahala. Sekali lagi, telah hilang haus. Lu megang gelas, emang haus hilang? Ilmiah sedikit dong. Nabi bilang bismillah. Kalau mau makan minum, jangan kata buka puasa. Dimanapun dikasih minuman, bismillah. Basah. Dhahabat dhoma, wabtalatil uruq, wasabatal ajru insyaallah. Itu yang pas. Bukan sebelum minum udah baca dhahabat dhoma. Ini kayak model orang belum kawin udah baca doa Robi habli minasolihin. Bukan nggak boleh. Cuma bini lu siapa Bray kan gitu. Main minta anak yang soleh kawin belum ya kagak pas. Tuh malah kalsum tuh gimana Ustaz? Nih lagi nih dilurusin nih. Doa yang mustajab buat orang saat orang berpuasa itu menjelang berbuka. Apa ya? Makanya kalau udah menjelang berbuka jangan banyak jajan pakai bahasa ngabuburit. Duduk manis, tunggu waktu terbenam matahari ditentuin kan ada jadwal waktu berbuka, betul? Bukan jadwal azan, jadwal waktu berbuka. Karena azan panggilan sholat. Hayya 'alas sholat, bukan hayya 'ala ta'jil, bukan gitu. Nyok kita sholat, apa lu mau ta'jil? Bukan hayya 'alal iftar, bukan. Ya. Terus, nah menjelang terbenam matahari, doa yang banyak. Angkat tangan ke langit ngadep kiblat. Nah, itu doa apa aja baca. Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana atina rabbighfirli, atau Allahumma lakasonto. Emang nggak boleh? Boleh. Lawang Umar aja pakai doa sendiri, Allahumma ja'amali kullahu sholihan. Bukan Rasul yang ngajarin. Hukum asalnya bebas, doa mah terserah. Cuma jangan diikat dengan rutinitas kalau tanpa contoh. Nah kalau dirutinkan tuh Allahumma lakasum tuh jadi bid'ah. Karena Nabi nggak ngajarin. Jadi jalan tengahnya baca tetap Allahumma lakasum tuh. Tapi timingnya bukan ketika berbuka puasa. Menjelang berbuka. Jangan kata Allahumma lakasum tuh yang mirip-mirip. Artinya tuh, ya Allah. Karena engkau lah aku berbuka kan mirip banget sama kondisinya kan. Kita mau ngomongin masalah minta mobil baru aja boleh menjelang buka. Allahumma ij'al sayaratan li jadidah, boleh aja gitu. Ya Allah, jadikanlah mobilku mobil baru, boleh aja. Apalagi urusan buka puasa. Wallahi, agama ini asik. Kalau kita belajar dengan bahasa yang asik. Nggak ada keributan di antara kita. Cuma karena setengah-setengah ini yang membuat kita jadi ribut. Belum lagi masalah nanti ya, keributan antar gang tuh ada gang 11 sama gang 23 berantem mulut. Masalah terawih. Ya, ada masalah klasik yang mesti selesai, harusnya selesai urusannya itu ya. Taib. Jadi bebas dalam doa itu bebas. Yang penting doa tersebut diikhlaskan hanya untuk. Kemudian yang berikutnya syarat-syarat melaksanakan amar ma'ruf nahil munkar. Ulama menjelaskan bahwa yang namanya amal perbuatan itu nggak mungkin dikatakan benar ya, jika tidak mengetahui dan tidak memahami syarat-syarat dalam ibadah tersebut. Nah, makanya nanti ada aturan main. Anda nggak bilang ente nggak boleh sholat, boleh sholat. Cuma masalahnya ini jam 10 pagi lo sholat apa? Ya sholat apa kek? Ya nggak bisa begitu. Ya, sholatnya nggak dikritisi, cuma timing yang nggak tepat. Makanya jangan sembarangan, ya, karena Anda nggak tahu syarat sah sholat itu apa gitu loh. Bagaimana sholat bisa diterima sama Allah? Tentu dengan mencontoh Rasul, dan mungkin Nabi pun ajarkan, bukan cuma sekedar niat rukun atau mungkin gerakan ya, semua diajarkan sama beliau. Maka tolong yang namanya ibadah ya mutlak ada syarat ketika melaksanakannya.
baik berbentuk perintah pada kebaikan atau pencegah pada keburukan. Dulu Umar bin Abdul Aziz, nah sampai ke Umar bin Khattab nih, khalifah yang kelima dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Karena setelah itu kan nggak ada khilafah lagi, nggak ada kekhilafahan lagi. Setelah Ali bin Abi Thalib itu ya, baru mulai masuk kerajaan tuh, Muawiyah dan lain sebagainya. Man abadallahu bi ghairi ilmin kana ma yufsiduhu aksaru mimma yuslih. Ini kaidah syar'i, kaidah dalam beragama. Karena yang mengatakan ini orang soleh, Umar bin Abdul Aziz. Man abadallah, barang siapa yang beribadah kepada Allah bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, kana ma yufsiduhu aksar mimma yuslih. Dipastikan kerusakannya lebih banyak ketimbang kebaikannya. Kayak orang berbuat bid'ah, ada kebaikannya, tapi lebih banyak kerusakannya. Ya kebaikannya orang seneng pulang pada bawa besek. Ya seneng lah, gara-gara ritual acara bid'ah tuh yang dagang lepet, dagang tahu siksa laku gitu. Kan tradisi Betawi kan begitu, jadi banyak kang dagang, betul? Seneng lah. Acara-acara apapun yang dibuat di gang kita, di kampung kita itu ada UMKM-nya bahagia. Iya. Tapi kan kerusakannya lebih besar. Apa yang lebih besar? Ya ini melenceng dari syariat. Nabi yang bilang, "Falyatabawa maq'aduhu minan nar." Suruh ambil bangku duduk di neraka. Nabi yang mengatakan raddun tolak. Beliau mengatakan kullu bid'ah dhalalah, setiap bid'ah sesat. Ini kerusakan lebih besar. Keuntungan dunianya Anda dapat, pulang bawa besek, ada yang dibawa, ada pulang ke rumah. Gitu dagangan juga ada yang beli, orang pada ngumpul di sebuah event kan laku aja, iya. Nah, beliau mengatakan man abadallah, kata abadallah itu sifatnya maldi, lampau. Orang yang telah beribadah kepada Allah bi ghairi ilmin, ilmunya ini nggak pakai alif lam, jadi bi ilmin bukan bil ilmi. Kalau pakai alif lam jelas ilmunya. Kalau ilmi ini umum, siapapun yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu sama sekali gitu, karena maka dipastikan mayubsiduhu aksar mimma yuslih. Efek kebaikannya ada, cuma efek buruknya lebih besar. Nah agama ini bilang, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mengobati itu mencegah lebih baik ketimbang mengobati. Saddud dara'ij. Pilih yang lebih ringan. Ya. Bukan nggak terus nih urusan masalah visa haji tahun kemarin. Cuma kan kalau diterusin kan urusannya panjang nih, kena semua di atas. Betul? Kesana tertunda dulu nih. Ini menjaga nama baik bangsa nih. Jadi satu daro'ij gitu loh. Kadang-kadang seperti itu. Bukan menghilangkan masalahnya, bukan. Cuma memang menunda untuk sesuatu yang baik menurut ijtihad. Ini anak kecil nih, kita nggak bilang jagung haram. Cuma lah bocah 7 hari suruh makan jagung, rusak urusannya. Cuma nunda aja ntar udah kuat. Di kitab mana MUI bilang cabai itu haram? Nggak ada. Cuma kan kalau buat orang yang nggak kuat, ya sebaiknya hindari gitu loh. Nggak ada bahasa lain kecuali kata dia haramkan aja karena lambung kamu nggak kuat gitu loh. Jadi penundaan untuk sesuatu yang baik. Intinya kalau dipaksakan, kerusakannya lebih besar ketimbang kebaikan. Mu'az bin Jabal naik sedikit kepada sahabat Mu'az bin Jabal. Kata Mu'az bin Jabal, al-ilmu imamul amal, wal amal tabi'uh. Al-ilmu imamul amal. Ilmu itu pemimpin amal atau imamnya amal. Jadi tanpa ilmu, amal kamu itu nggak ada yang mimpin. Jadi bukan berarti kamu nggak tuntas beramal, bisa aja. Cuma kayak orang sholat kagak pakai imam. Ya ada yang benar sholatnya, ada yang salah, berantakan udah.
Padahal andai Anda mau pakai imam, 27 derajat sudah pasti. Lebih afdal ketimbang munfarid. Cuma ya ini, kata beliau, al-ilmu imamul amal. Makanya kalau pengen amal kita maksimal, tolong pakai ilmu. Wal amal tabi'uhu. Dan kalau ilmu sudah siap menjadi imam, maka perbuatan pasti mengikutinya. Wal amal tabi'uhu. Wal amal tabi'uhu. Dan amal itu pasti ngikut. Asal ilmunya benar. Udah orang nggak usah ngomong doyan sama sholat dulu, berilmu aja tentang sholat. Ketika Anda berilmu tentang sholat, besok doyan ente sama sholat. Kenapa? Karena merasakan nikmatnya sholat kemarin pakai ilmu. Berilmu aja dulu tentang Ramadan. Walaupun semua orang berat di awal Ramadan. Tapi kalau udah pakai ilmu, udah kita pengen semua bulan dalam setahun tuh Ramadan. Karena berilmu. Ya, udah berilmu aja tentang rumah tangga. Walaupun mungkin awal-awal startnya ini kayak orang yang nggak biasa start lah awalnya. Banyak masalah. Tapi karena dia pakai ilmu, lama-lama perbedaan itu membuat saya pinter ya. Saya nggak mengatakan betul itu perbedaan. Cuma karena berbeda saya berpikir tiap hari. Bagaimana cara supaya nggak berbeda? Toh Allah ciptakan saya berbeda kok su'uban wa qobailan. Tapi kan dita'aruf untuk bersatu. Indah sekali menyiapkan maklum buat orang lain. Oh, makin banyak perbedaan, makin timbul rasa maklum buat orang yang berbeda. Ini yang dibilang cerdas. Berpikirnya bagaimana bermanfaat, bukan mengambil manfaat. Orang kalau sudah berpikirnya bagaimana bermanfaat, bukan mengambil manfaat, ringan hidup, wallahi ringan. Yang berat itu ketika kita berpikir bagaimana orang tuh kita mengambil manfaat dari orang, itu yang capek. Ya, akhirnya kita ngeliat anak-anak kita pegal sendiri, ya Allah, nih anak dibawa di perut berbulan-bulan, dilahirin, digedein, gak ada yang bisa dipetik manfaat dari mereka, capek. Tapi kalau kita berpikirnya sudahlah, memang anak ini ya pintu surganya orang tua, media untuk mendidik. Dia bisa ngerti, alhamdulillah, enggak bosen kita ingetin, karena media kita. Anak meninggal kita nangis, bukan komplain dengan takdir, bukan. Kenapa? Ya, karena hilanglah kesempatan mendidik. Itu bikin sedih. Orang tua juga sama, anak ke orang tua. Ya. Sampai-sampai dia sedih ketika orang tuanya meninggal. Bukan komplain dengan takdir. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Apa yang membuat Anda sedih? Hilanglah pintu surgaku. Tempat aku berbakti. Orang ini cerdas. Dia selalu melihat orang di hadapan dia ini adalah media untuk memberikan manfaat, bukan mengambil manfaat. Ya, tapi hari ini tidak. Karena kita nggak punya modal, ngelihat muka orang kayak ngelihat modal. Yang begini mah tinggal nunggu mati, kagak ada yang bakal nginget dia. Orang dilihat di mata dia nilainya gitu loh. Seakan-akan tiap melihat sesuatu ada nilai jualnya. Viralin kalau ngomong astagfirullahaladzim. Dia pikir Allah diem dengan perbuatan dia yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ini betul-betul setan bisu yang nggak punya malu memproklamirkan diri tentang keburukan yang pernah terjadi. Bukan dia tutup keburukan, malah dia ekspos keburukan. Hari ini seperti itu kondisi orang. Nggak menjadi orang yang memiliki nilai. Dia lupa bahwa rezeki, maut, jodoh udah ditetapkan sama Allah ketika dalam kandungan. Anda nggak cari juga, tuh rezeki nyamperin. Anda nggak cari juga, itu maut pasti datang. Anda nggak udak-udak juga, jodoh pasti datang. Sehingga nggak terbebani, dia berhusnuzon kepada Allah. Kalaupun dia nge-fight, dia memaksimalkan diri untuk mencari rezeki, bukan menambah angka rezekinya, kualitas rezekinya. Aneh sengaja banting tulang sampai lembur dengan harapan punya nilai double secara angka menurut dia begitu. Tapi kalau Allah tentukan nggak begitu, ya nilainya benar. Gaji 10 juta, karena sering lembur jadi 20 juta. Teorinya betul nih. Ternyata kenyataan dia sakit, masuk rumah sakit keluar 10 juta, balik juga ceban. Balik juga 10 juta dong. Karena ternyata Anda nggak bisa atur Tuhan.
Jangan begitu. Ukurnya begini, Anda boleh nge-fight, tapi Anda harus tahu badan punya hak. Ada waktu istirahat. Anda boleh nge-fight, tapi Anda juga tahu bahwa memang ada kewajiban di luar kita nyari rezeki. Apa? Ya ini baca Quran. Kita datang ke pengajian. Jangan gara-gara kita nyari duit, sampai lupa ngaji. Sepenting apa itu kerjaan? Sehebat apa itu usaha? Sampai Quran nggak kepegang, kan bodoh sekali. Jodoh juga sama. Ya, kita udak-udak juga hilang harga diri. Ya kenapa? Karena Allah yang telah takdirkan jodoh kita. Persiapkan diri untuk datangnya itu semua. Jadilah orang yang bagus iman ketika rezeki datang nanti ya bersedekah otomatis. Jadilah orang yang bagus iman ketika maut mendatangi ya husnul khatimah. Jadilah orang yang beriman, dilala jodoh Allah datangkan nanti. Kalau Anda laki ya jadi suami yang baik. Kamu perempuan jadi istri yang soleha. Gitu loh. Stabilisasi iman. Udah jangan dipikirin. Kita tahu yang namanya takdir telah ditentukan. Allah sudah pastikan kiamat. Pasti datang. Udah jangan ditungguin. Bengong depan rumah. Lo gak apa bengong bro. Menungguin kiamat. Gitu. Dajjal pasti turun. Tapi kita tidak dicipta buat nungguin Dajjal. Ingat ya, rezeki pasti datang. Kita nggak dicipta buat nungguin rezeki. Mati pasti datang. Kita nggak dicipta buat nungguin mati. Jodoh juga sama. Fasayarakumullah. Mengalir saja sudah. Yang penting hari ini lakukan sesuatu yang bermanfaat. Kenapa? Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bentuk kesempurnaan Islam seseorang itu ketika meninggalkan sesuatu yang nggak bermanfaat. Apa ya? Jadi jangan paksakan Tuhan untuk paham kita, jangan. Paksa diri kita untuk paham yang Tuhan mau itu lebih baik buat kita. Al ilmu imamul amal. Wal amal tabi'uhu. Ilmu itu imamnya perbuatan amal. Amal menjadi pengikut ilmu tersebut. Nah. Taib. Kemudian juga Rasul pernah bersabda dalam sebuah riwayat yang sahih. Dalam Sunan Abi Dawud dan Sunan Imam Ahmad. Ma kana rifqu fi syai'in la zanahu. Wa la kana al-unuf fi syai'in illa sanahu. Ini teknik. Ya, kalau memang Anda pengen dapat sesuatu yang Anda inginkan dengan perbuatan baik yang Anda lakukan, tolong kelemah lembutan dikedepankan. Anda mau minta tolong sama orang, Anda mau kerja sama orang yang lembut, atau kerja sama yang lembut, intinya lembut. Kenapa mesti lembut? Nabi yang bilang, maka narifku fi syai' illa zanahu. Karena kelembutan, kasih sayang, dimanapun adanya, pasti menghiasi. Jangan ente kerja sama orang, jangan kerja sama orang. Minta aja kalau baik-baik orang seneng. Apalagi kalau kita kerja sama orang. Ini udah nguntungin kagak, mintanya ngancem-ngancem. Taruh kata tuh orang gak mau pusing ngasih, lillahi, dia gak ikhlas dunia akhirat. Bala buat dia. Arifku fi syai' illa zana. Andai kamu tahu, kelembutan itu menghiasi semua hal. Semua hal. Ya, orang yang tadinya nggak niat ngasih aja, kalau ente lembut, jadi kasih. Orang yang niatnya ngasih karena ente nggak lembut, jadi malas ngasih. Gitu loh bahasanya. Walakanal unu fi syai'in la sana. Kebalikannya, kekerasan pada sesuatu melainkan akan menodainya. Tapi kebalikan dari arifku al-unuf. Arifku lawannya al-unuf. Kekerasan. Kekerasan ada dimanapun pasti menghancurkan. Orang minta tolong ngebentak, tolong gue dong. Oh, ayo. Kata yang diminta tolong ini kok jadi lu yang galak sih kan gitu ya. Gak boleh. Kerja sama gitu sama orang. Ayo dong, baru-baru kerja. Nggak enak kalau begini. Gue doang nih capek. Orang juga malas. Atau jadi pegawai, nembak omongan sama pimpinan, Pak, apalagi nih Pak, aku udah beres tadi. Gitu. Gak ada yang suka. Nah agama tuh bikin kita lembut. Hayyin, sahlin. Hayyin, lembut. Sahlin, mudah. Ukur orang dengan agamanya. Dia sudah punya modal kelembutan dalam beragama.
Ya, nah kelembutan dalam beragama itu kalau ilmu dikedepankan tadi, al ilmu imamul amal. Nah, makanya kalau sampai nanti ada orang yang sudah kesannya berilmu tapi kok kasar, gak lembut, ya ini yang kita bahas. Ternyata memang dalam setiap perbuatan itu ada unsur kesyirikan yang menolak kebaikan yang harusnya jadi hasil apa yang dia lakukan. Masya Allah. Tayyib innallaha rafiq yuhibbur rifqa fil amri kulli. Kenapa? Karena Allah itu lembut, menyukai kelembutan. Jadi orang kalau beramal lillah, karena kan kita tiap pagi kan akad di zikir pagi. Raditu billahi rabbah, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Udah bikin akad tuh kita tuh. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tolong itu akad direalisasikan. Kalau udah karena Allah, innallaha rafiq yuhibbur rifqa wa yu'ti alaihi ma la yu'ti 'alal unuf. Allah yang maha lembut itu pasti menyukai kelembutan. Dan Allah akan memberikan kepada kelembutan tersebut yang enggak diberikan kepada kekasaran. Ya, karena sifat penghuni neraka ya kasar. Al-anuf, kasar. Ya, kalau sifat penghuni surga, qaribin hayyin. Surat Luqman ayat 17 Allah berfirman, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Azmil umur, perkara penting. Perkara penting itu apa? Ya, dalam hidup ya Anda bermanfaat untuk memerintahkan pada kebaikan, mencegah pada keburukan. Namanya wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Resikonya hujatan, cacian. Makin Anda tinggi di mata manusia, makin banyak orang ngiri sama Anda. Makin banyak kebaikan yang Anda perbuat, makin banyak setan memprovokasi orang untuk mencari kekurangan Anda. Pohon makin tinggi, makin kuatlah anginnya. Ya, banyak orang yang nanti merasa dicuekin, merasa kehilangan. Kecemburuan buta membuat perusakan nama baik orang lain. Terjadi. Makanya dibilang, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Perintahkan yang baik, cegah yang buruk. Baru kemudian wasbir 'ala ma asabak. Sabarlah atas apa yang kau rasa nanti. Kenapa suruh sabar? Karena Anda memerintahkan yang baik, mencegah yang buruk. Kita ngomong yang baik begini, hujatannya nggak main-main loh. Kalau kita baca netizen, innalillah, innalillah. Kayak kita ngajak orang buat ngeledakin negara, segitu dimusuhinnya. Pecundang inilah, macam-macam. Innalillah. Emang kita ngomong apa dari tadi itu? Begitulah, akan terus. Karena memang itu simbol kehidupan. Ujian lambang kehidupan. Dzalika min azmil umur. Kamu bisa sabar sesuatu yang penting dalam perbuatan. Kenapa? As-sabru kas-sabri murun fi madaqatihi lakin awaqibuhu ala minal asal. Sabar itu pahit, lebih pahit daripada getah jadam sekalipun. Tapi efeknya lebih manis daripada madu. Allah ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Ya. Naam. Ya, Allah perintahkan ketika nanti sudah ada kesempurnaan dalam iman yang kalian miliki, Allah akan perintahkan seperti Allah perintahkan Nabi Muhammad ketika beliau sedang berselimut. Udah layak untuk diadu. Udah saatnya, walaupun dia nggak menghindar, cuma kalau sudah saatnya ya kayak buah mangga matang pohon. Pasti ada saatnya jatuh dari batangnya, kan gitu ya. Allah berfirman, ya ayyuhal mudassir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa siyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, wa la tamnun tastakthir, wa li rabbika fasbir. Di ayat ketujuhnya tuh, wa li rabbika fasbir. Allah perintahkan, orang yang sedang berselimut, ya ayyuhal mudassir, qum, bangkit, fa'anzir, berikan peringatan. Wa rabbuka fakabbir, Tuhan kamu agungkan. Wa siyabaka fatahhir, baju kamu bersihin. Wa rujza fahjur, tinggalkan segala perbuatan yang enggak baik. Wa la tamnun tastaksir, tolong janganlah kamu memberi untuk minta dibalas. Wa li rabbika fasbir.
Nanti kalau sudah semua kau realisasikan, tolong sabar sama Tuhan kamu. Bakal banyak musuh. Nah, ini buat orang yang ku angpusakum ahlikum nar, baca bolak-balik dah. Surat Al-Mudassir ini. Setiap orang yang berbuat baik, dijelaskan, wahai orang yang berselimut. Orang yang sedang tidur. Ente ini punya ilmu, jangan ngegoler aja, bolak-balik kayak sosis bakar loh. Pagi nunggu siang, siang nunggu sore, sore nunggu malam, ngapain? Badan keker, umur masih muda, bisa berbuat baik, ngegoler aja kerjanya. Allahu Akbar, kali daging bisa dipotong-potong, lumayan kiloannya. Jadi ya, rebah, sono rebah, sini gak boleh ngeliat sofa, lurusan dikit, pengen blonjor aja hawanya. Mendusin siang, nanya mama, masak apa mak? Allah kata sebabnya, kerja kagak nanya masak. Sore, malam, tiap hari begitu. Gak ada gunanya. Enggak. Kalau orang sudah berilmu, hei orang yang berselimut bangkit. Kum, bangkit. Diri. Fa'angzir, bukan wa'angzir. Fa'angzir. Cepat berikan peringatan. Karena hari ini kamu nggak nasihatin orang, besok belum tentu bisa nasihatin orang ente. Tidak amsayna fala tantazir as-sabah. Tolong kalau ada di pagi hari kesempatan berbuat baik, jangan tunggu sore. Ente punya duit, ada tukang pengemis, bantu. Karena sore belum tentu ada yang lewat lagi nanti. Lewat tuh namanya sedekah. Hari ini masih bisa berbuat baik, ya berbuat baik. Kalau kiamat dipastikan besok, hari ini masih bisa nanam sebutir korma, tanam. Terus gawe, besok kiamat. Enggak begitu bahasanya gitu. Pasrah banget sih. Ya, action. Ya, berpikir bagaimana bermanfaat gitu loh. Bangkit, berikan peringatan. Warabbaka fakabbir. Tuhan kamu agungkan. Maksudnya Tuhan, mengagungkan Tuhan apa? Sebut nikmat Allah, kamu kecil di hadapan Tuhan. Kerdilnya kamu di hadapan Allah itu memperbesar Allah. Wa bi ni'mati rabbika fahaddis. Nikmat Allah sebut. Sebut, hadza min fadli rabbi, hadza min fadli rabbi, sebut. Semua ini punya Allah, punya Allah, punya Allah, punya Allah. Makin banyak kau sebut nikmat Allah, makin gak terhitung. Ya iyalah, wa kullu syai'in lillah, semua milik Allah. Ketika kau merasa tak bisa menghitung nikmat Allah, kau akan mentakbirkan Tuhan dalam salatmu. Kau kerdil. Allahu Akbar, Allah Akbar, ana shaghir. Orang kalau kurang ngayap, kalau bahasa Beker kurang touring, kurang ngelihat nikmat Allah, sombong. Suruh sering-sering keluar, pulang ke rumah kerdil gitu. Apa yang mau kita sombongin sih? Dia lah. Tiba tipe 45, sombongnya satu komplek. Bumi Allah masih luas. Bumi Allah masih luas. Teritorial kita ini belum seluas sarang burung perkutut atau burung tekukur yang terbang tuh muterin lahan. Saya baru tahu kalau tekukur muter tuh, itulah lahan kekuasaan dia gitu loh. Apa yang mau disombongkan, lawang burung aja punya teritorial kok, apalagi kita harusnya kan gitu ya. Apa yang mau kita sombongkan? Ya ente wajar, punya motor, punya mobil, punya duit, cari duit, dapat duit, bisa beli sesuatu wajar. No, lihat burung. Agak bisa bawa motor, nggak punya duit, makan. Apa yang mau disombongin gitu. Apa yang mau disombongin? Timbang makan buntil aja, wow, ngomong pepelo-pelo masalah. Nah, lihat orang di kampung, no, pagar batang singkong, panen mulu bisa bikin buntil, tapi kagak sombong gitu loh. Suruh keluar, jadi kita nggak kayak katak dalam tempurung. Bumi nggak cuma ukuran tempurung. Bumi Allah ini luas, kerdil kita nantinya gitu. Warabbaka fakabbir. Tapi tolong, wasiyabaka fatahhir, terjemahan sebagian hatimu bersihin, pakaianmu bagusin. Kenapa? Orang kadang-kadang nuntut ente seperti yang ente ucapin. Kalau enggak, kabura maqtat indallah antakulu mala tafa'lu. Mau bilang apa? Kita berhadapan dengan orang yang picik pandangan. Ustadz nasihatin masalah anak-anak supaya baik, anak-anak gini-gini. Ternyata anaknya aja bangor, omdo si Ustadz, gitu lah. Ini yang begini hidup zaman Nabi Nuh pun dicundangin sama dia nih. 900 tahun dia berdakwah, anaknya kafir. Kita bisa bilang Nabi Nuh kurang bagus. Tapi akui, di masyarakat ada yang kayak begitu. Di mana orang dituntut perfect ketika menyampaikan kebaikan.
Padahal tidak seperti itu. Anda belum bisa ngilangin rokok. Anda berhak untuk mencegah anak Anda merokok. Bukan Tat, Anda masih ngerokok Tat, makanya Anda nggak bisa ngelarang juga. Terus nunggu dia TBC gitu. Ya Anda larang, Anda sedang berusaha menghilangkan, tapi Anda bisa melarang. Namanya darul mafasid, mencegah keburukan. Jangan begitu. Tapi walaupun kita akui wasiyah baka tohir, tetap rapiin baju karena Anda tinggal di masyarakat yang nuntut Anda benar. Ini mesti hati-hati. Warujja fahjur, tapi tolong dalam menyampaikan kebaikan jangan minta balasan. Bedain antara dakwah dengan nyari dunia. Ya. Kita ngedidik anak itu bukan kerjaan, tapi kewajiban. Jangan minta balasan sama anak. Jadilah tangga di belakang rumah yang pernah dipakai buat orang naik ke atas. Ya, mungkin kita dilupakan sesaat, tapi kelak nanti ketika kita sudah nggak ada, orang baru tahu pernah ada kita di dalam kehidupan dia. Ya. Tayyib, walatamnun tastaksir. Ya, tolong kalau kamu memberikan sesuatu, ya, jangan sampai kamu ini minta dibalas lebih banyak lagi. Walirabbika wasbir. Oleh karena itu kepada Tuhanmu bersabarlah. Karena hidup ini perpindahan dari satu ujian ke ujiannya. Kita nggak bisa menghindari ujian. Surat At-Tur ayat 48. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Kata Allah, Muhammad bersabarlah menunggu kepastian Tuhan. Karena sesungguhnya engkau berada di pengawasan kami. Jadi dalam dakwah ini, dalam agama kita ini, perintah wasbir bukan fasbir. Dan usahakan sabar, karena banyak yang nggak sabar. Kalau fa kan cepat jeda, kalau wa kan ada jedanya. Ya makanya sabar deh gitu bahasanya. Wasbir lihukmi rabbika. Usahakan sabar menerima hukum Tuhan. Yang kadang-kadang logika Anda nggak nerima, tapi kalau memang ini firman Allah, tolong akui. Walaupun berat kita mengiyakan. Fa innaka bi'ayunina. Karena Allah bilang, karena engkau dalam pengawasan kami. Jadi kalau kita di atas syariat, walaupun berat terasa, ingat Allah lihat kita. Innallaha la yudhi'u amalal mu'minin. Allah nggak pernah menutup mata pada setiap perbuatan orang beriman. Jangan takut, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Bener, ancaman, hujatan, cibiran, cacian, nggak ngaruh. Saya hancurin kamu, saya rusak kamu, nggak ngaruh. Asal kita on the track, di atas syariat, track syariatnya gitu loh. Yang mungkin terjadi kalau kita nggak di atas syariat, hujatan, cacian orang yang pernah sakit karena kita, ya bisa dimustajabkan sama Tuhan, karena memang kitanya nggak baik. Kitanya baik, Rabbi Allah sumastaqim. Banyak kasus kayak begitu kan. Orang yang pernah berpartner dalam bisnis dulu akur, kemana-mana bareng, terus bentrok, masalah, entah apa penyebabnya, saling sakit hati, saling merusak, bodoh sekali. Main ancam-ancaman, saya abisin kamu, saya gini kamu, aduh. Nah kita kalau digituin tetap di atas skenario, syariat. Nanti Tuhan yang maju. Orang berumah tangga, wah dulu dedemenan sampai lengket banget, kayak perangkok sama amplop, masalah. Dempet aja. Pas terjadi perpisahan, aduh, abis saling hujat, saling bongkar, saling ini, apa nih? Macam kamu gini. Innalillah. Kamu ngomong begitu, emang bumi nggak jadi saksi? Kamu tuduh orang berbuat salah, kamu orang suci. Kamu yakin Tuhan nggak ngeliat yang kamu perbuat? Hati-hati ya. Apalagi kalau sampai anak ke orang tua. Ada kan kasus orang tua sama anak ke pengadilan, main hantem-hanteman masalah harta. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya, ini orang-orang yang sudah terlena dengan fitnah dunia. Memaksakan sesuatu yang bukan miliknya. Ya, yang ada kemudorotan. Hidup cuma potongan puzzle kehidupan. Puzzle tuh punya tempat. Kalau puzzle bukan di tempatnya melengkung, maksain, gak bakal bisa. Kita cuma mata-rantai kehidupan orang lainnya. Al-Muzammil ayat 10 tadi, wasbir ala ma yaqulun wahjur hajran. Wasbir ala ma yaqulun, sabar Muhammad terhadap orang yang ngomong macam-macam tentang kamu. Wahjurhum hajran jamila, tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Gak usah diladenin, ku Rabbi Allah sumastaqim. Katakan Tuhanku Allah istiqomah.
Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Orang bodoh bilang gini, oh gini. Ntar nama kamu hancur gini. Enggak, Allah yang naikin, Allah yang nurunin. Tenang aja, jangan takut. Terus jalan, Rabbiallah sumastaqim. Jangan terwarik dengan gonggongan anjing. Kafilah tetap berjalan. Terus aja jalan. Nah, memang anjing memang kerjaan yang gonggong. Kecuali kalau anjing bersuit kita kabur, ada masalah di situ. Ini anjing gonggong emang anjing. Kalau anjing kukuruyuk kabur, berarti jin nih. Ya, kalau anjing ngegonggong memang anjing, mental anjing. Kilabun nar. Nabi yang bilang, kilabun nar, khawarij. Anjing-anjing neraka. Kerjaannya ngegonggong, mencaci maki pemerintah, menghujat. Kerjaannya menghina orang yang berseteru dengan dia, menggonggong di sosial media, ngancem-ngancem dari balik pagar kehidupan. Anjing. Kilabun nar. Anjing-anjing neraka. Nah kalau udah gitu kita digonggong sama anjing, jangan balas gonggong, jadi anjing dong kita. Udah tau anjing gonggong, lu gonggong, ya sama-sama anjing. Kok lu salah? Ya Masya Allah. Tayyib. Fasbir lihukmi rabbika wala takun ka sahibil hud. Ini cerita Nabi Allah Yunus ya. Nabi Yunus itu pun komplain. Dakwanya gak diterima masyarakat, dia ngerutu. Ya, kata Allah, sabarlah kalian, wahai Muhammad, ketetapan Tuhan kalian sabarin. Jangan seperti Yunus yang di perut ikan. Akhirnya gara-gara dia dibilang jangan menghindari kaum, dihindari kaumnya. Ditelan nama paus. Makanya Yunus buru-buru sadar, oh iya, aneh yang salah. Coba kalau ada dakwah di sono, nggak bakal gue ditelan nama ikan. Cuma karena menghindari kewajiban, akhirnya jadi hancur. Nah, makanya doa Yunus apa? La ilaha illa anta. Itu kan istighfar. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Aku telah berbuat zalim. Ini kuntu. Jadi kita kalau ibu lagi pegel sama anak-anak, jangan kapok udah jadi emak. Jangan bu. Bapak berangkat pagi, pulang sore nyari nafkah, bawa makanan gak disenggol, beli ini beli itu disembarangin. Apa udah gue jadi bapak? Jangan. Gitu loh. Terus saja. Ada perhitungan di mata Allah. Makanya kita memberikan nafkah karena Allah. Ya, memberikan hadiah karena Allah. Kalau karena manusia pasti mengecewakan, Pak. Kalau bukan karena Allah, sudah kita tinggalkan mereka, Pak. Karena Allah. Halas. Ya, dipakai alhamdulillah, enggak ya mereka dengan Allah urusan. Dimakan alhamdulillah, mubazir basi pun dia yang nanggung. Karena kita sudah ingetin, jangan gampang terprovokasi dengan keadaan. Takutnya seperti sahibul hud tadi, malah nanti kacau. Bapak kabur dari rumah, kesel sama orang rumah. Di luar malah nongkrong sama temen, pelangak, pelongo, sholat berantakan, hancur. Ibu pegel sama bapak, pegel sama anak di rumah, malah lari, muter nggak beres-beres. Atau nyari mana lapangan padel yang baru nih, gitu. Akhirnya ibu lupa, ibu tuh mutiara, Bu. Mutiara nggak di luar cangkang, dalam cangkang, Bu. Fitrahnya perempuan dalam rumah. Karena kesel sama orang rumah, ibu keluar dari rumah. Berarti keluar dari fitrah. Sesimpel itu kok. Ya, kalau sudah keluar, ya sudah. Terjadi perselingkuhan. Di luar ada yang puji ibu, suami nggak puji ibu. Ibu nggak dibilang bagus badannya, orang di luar bilang bagus, makin ibu jadi mendekin bahan, mempertontonkan aurat karena pujian, makin hancur. Sementara lubang makin dekat, bukan makin jauh. Lubang makin dekat, bukan makin jauh. Pujian orang itu nggak merubah tampang, Bu. Gue sering dipuji jadi mancung, kagak. Gue sering dipuji jadi jangkung, kagak. Cebol udah. Gue sering dipuji kan, makanya agak putihan dikit, enggak ngefek gitu. Hati-hati tuh, pujian itu bumerang yang mematikan. Hati-hati. Ya. Jangan gampang nerima pujian. Banyak-banyak istighfar dengan pujian. Kenapa? Biasakan kita pengen dipujinya sama Allah. Man la yaskurillah, la yaskurinnas. Belajar bersyukur sama Allah. Surat Hud ayat 115, wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Maka sabarlah,
Allah nggak pernah menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Ya. Tayyib, Masya Allah. Ya. Kemudian dijelaskan dalam satu riwayat, la ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar illa man kana faqihan fima ya'mur bihi. Faqihan fima yanha anhu. Rafiqan faqihan fiha ya'muru bihi. Rafiqan fima yanha anhu, haliman fima ya'muru bihi, haliman fima yanha anhu. Nah, dikatakan begini. Ya, ada satu riwayat yang atsar dari ulama salaf secara marfu dari Al-Adi Al-Ya'la dalam Al-Mu'tamad dikatakan bahwa janganlah engkau melakukan amar ma'ruf nahi munkar kecuali orang yang memahami apa yang diserukan dan memahami apa yang dilarang. Gini, jangan pernah melakukan amar ma'ruf nahi munkar kecuali orang yang memang paham. Jangan sok-sok jadi dai kalau nggak ngerti. Ya, cuma pengen cari follower. Hari gini banyak nih. Karena yang dia lihat nih Ustadz basah. Basah. Pulang bawa amplop, pulang bawa hadiah. Seenak itu. Padahal hati ini Allah yang tahu menangis. Ketika kita tahu konsekuensinya salah ngucapin, dosa mereka dosa kita. Dan hukuman paling berat hukuman dai yang pertama di akhirat nanti. Karena menyampaikan sesuatu yang nggak diperintahkan. Jangan main-main. Ya, dai itu baik ustadz, dai atau kita orang tua ke anak yang mengajak pada kebaikan. Hati-hati. Jangan sampai mindset kita tuh dunia, jangan. Nabi aja mempertontonkan mengembala kambing, beliau juga berdagang. Padahal beliau dijamin ghanimah sama Allah. Dijamin sorga. Menandakan manusia mesti survive. Harus kerja. Kerja kita itu bukan menambah angka harta, membuat kualitas harta kita makin baik. Ya, Masya Allah. Jadi jangan pernah ngomong amar ma'ruf nahi munkar kecuali orang yang paham. Orang yang ngerti siapa yang mau diserukan pada hal tersebut dan dia paham apa yang dilarang. Kemudian faqihan fima yanha, rafiqan faqihan fima ya'mur bihi. Ya, lemah lembut terhadap apa yang dia perintahkan dan lemah lembut pada apa yang dilarang. Bisakah Anda ini menyiapkan maklum buat orang yang disampaikan kebaikan? Anda bakal dihujat, bakal dicaci, bakal dicibir, bakal dicari salah. Apalagi hari gini ada sosial media. Ini nggak semua yang nonton ini orang Islam. Nggak semua yang nonton ini orang yang setuju dengan dakwah salaf. Siap-siap. Ya, Anda akan terus dihujat. Bisakah tetap lembut? Fa'fu anhum. Maafkan mereka. Wastaghfir lahum. Mintakan ampun buat sama Allah buat mereka. Wasyawirhum fil amr, ajak musyawarah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah bulat tekad, jalan terus tawakal. Jadikan Allah sebagai penjamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Fikun fima yanha anhu. Haliman fima ya'muru bihi, haliman fima yanha anhu. Nah, ya ini penuh santun pada apa yang diperintahkan dan penuh santun pada apa yang dilarang. Kalau kira-kira belum bisa, jangan. Udah, mendingan tuh agama pakai kuang pusakum, buat diri sendiri aja. Nanti orang kena biasanya lah. Karena sangat melelahkan sekali. Wallahu a'lam bishawab.